tahun lalu, salah satu gunung api paling aktif di dunia meletus. Tipe erupsinya tidak seperti biasa. Semburan material letusan tersebar ke berbagai arah. Suara gemuruhnya terdengar hingga sejauh 50 km. Belum lagi, hujan abu terbang sampai wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya, itulah kedahsyatan erupsi gunung api Merapi. Erupsi besar Merapi 2010 tidak hanya menyisakan material hasil letusan, tapi juga pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khalila Safina Rezki Aisyah dengan NPM 25150140559. Saya berasal dari Teknik Lingkungan dari Universitas Lampung. Perlu kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di antara banyaknya negara dengan memiliki gunung api terbanyak. Mengapa demikian? Kondisi ini terjadi karena Indonesia terletak pada beberapa lempeng tektonik yang bertemu dan menjadikan aktivitas geologi secara dinamis. Gunung api berperan penting dalam sistem kebumian di Indonesia karena banyak hal. Beberapa di antaranya adalah untuk pembentukan alam, kesuburan tanah, dan juga untuk dinamika lingkungan. Namun di sisi lain, aktivitas gunung api juga berpotensi untuk membencanakan ketika terjadi letusan. Letusan gunung api merupakan peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak besar bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar gunung api maupun yang ada di luar gunung api. Gunung api yang ada di Indonesia memiliki banyak interaksi langsung dengan kehidupan manusia. Banyaknya kawasan pemukiman, lahan pertanian, dan juga infrastruktur yang berkembang di sekitar gunung api terjadi karena faktor kesuburan tanah dan juga potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Namun, jika erupsi telah terjadi, maka interaksi tersebut akan menjadi ancaman yang akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, gangguan aktivitas pada sosial ekonomi masyarakat, dan juga resiko terhadap keselamatan penduduk yang ada di sekitar gunung maupun yang ada di lebih dari sekitaran gunung. Tidak hanya itu, letusan gunung api juga kerap memicu bencana lanjutan, seperti kerusakan pada lingkungan, banyaknya longsor, atau cuaca yang tidak menentu. Dengan membahas kajian mengenai letusan gunung api yang memiliki hubungan antara proses kebumian, kejadian bencana gunung api ini dapat dipahami secara lebih komprehensif dan juga jelas. Oleh karena itu, kajian mengenai letusan gunung api menjadi bagian penting dalam memahami dinamika kebumian dan juga pengelolaan resiko bencana di wilayah yang memiliki aktivitas gunung api banyak seperti yang ada di Indonesia. Letusan bumi memiliki keterkaitan erat dengan proses geologi yang ada di dalam bawah bumi. Proses ini berlangsung cukup lama yang melibatkan interaksi antara pergerakan lempeng tektonik dengan pembentukan magma. Di Indonesia, sebagian besar gunung api terbentuk akibat dari proses subduksi atau penunjaman, yaitu pergerakan lempeng bumi yang menyusup ke bawah lempeng bumi yang lainnya. Pada wilayah Indonesia, lempeng yang menunjam adalah lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kemudian, membuat batuan yang ada di dalam dapur magma atau di dalam bumi menjadi meleleh dan akan menyebabkan magma. Kemudian, magma yang telah terbentuk bergerak naik ke atas permukaan. Hal ini dikarenakan massa jenis magma lebih kecil dari massa jenis batuan-batuan di sekitarnya. Ketika menuju ke permukaan, magma membawa gas dengan tekanan tinggi, dan ketika gas tersebut tidak bisa lagi menahan, maka akan terjadi letusan yang akan mengeluarkan material vulkanik berupa lava, abu, dan juga lontaran material padat. Besar kecilnya letusan dipengaruhi oleh komposisi magma, tekanan gas, serta kondisi saluran magma. Analisis bencana letusan gunung api. Proses kebumian yang terjadi di dalam bumi akan berdampak langsung pada wilayah yang dihuni oleh manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah proses kebumian seperti letusan gunung api. Proses penunjaman lempeng tektonik yang membuat magma terbentuk dan juga memiliki sebuah tekanan dari gas yang tertutup.
yang kemudian tekanan ini akan dilepaskan oleh letusan. Jika sudah terjadi letusan, material vulkanik seperti abu, awan panas, dan lava akan keluar dari kawah dan akan menyebar ke lingkungan sekitar. Materi tersebut dapat mengancam keselamatan manusia, merusak lahan sekitar, dan juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Sehingga peristiwa alam ini akan berubah menjadi bencana. Faktor-faktor yang menyebabkan letusan gunung api tidak hanya faktor alam, melainkan ada faktor manusia yang terdapat di dalamnya. Faktor alam dapat meliputi seperti sifat magma yang kental dan juga kaya akan gas, arah sebaran awan panas, serta kondisi cuaca yang dapat memicu lahar. Sementara itu, faktor manusia mencakup kepadatan penduduk, pemanfaatan lahan, dan juga kawasan yang rawan bencana, serta tingkat kesadaran masyarakat yang tidak sigap terhadap ancaman letusan. Kurangnya pemahaman dan juga risiko keterlambatan evakuasi dapat memperbesar dampak yang akan ditimbulkan. Salah satu contoh tentang letusan gunung api yang akan kita kaji di sini adalah kita ambil dari bencana erupsi gunung api yang terjadi di tahun 2010. Dilansir dari BPNP tahun 2011, semulanya aktivitas Gunung Merapi meningkat sejak Oktober 2010 yang telah ditandai oleh kenaikan gempa vulkanik dan deformasi tubuh gunung akibat pergerakan magma. Status gunung sudah dinaikkan menjadi awas pada tanggal 25 Oktober 2010 yang disertai evakuasi penduduk di kawasan yang rawan. Letusan utama terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 dan berlanjut hingga awal November dengan erupsi eksplosif yang menghasilkan awan panas dan juga hujan abu. Aktivitas kemudian menurun, namun ancaman lahar hujan masih terjadi setelah erupsi berakhir. Kemudian peristiwa ini menyebabkan ratusan korban jiwa, kerusakan pemukiman, serta gangguan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Sungguh miris dan naas teman-teman, karena banyaknya korban-korban dari letusan Gunung Merapi ini. Setelah melihat contoh dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, tentunya letusan gunung api akan menimbulkan banyak dampak yang luas terhadap lingkungan alam dan juga masyarakat di sekitarnya. Beberapa di antaranya seperti abu vulkanik yang terbang dan kemudian mengendap dan dapat merusak vegetasi lingkungan, mencemari sumber air, dan juga mengganggu ekosistem. Lalu, awan panas dan aliran lava yang mampu menahan lahan secara permanen dan mematikan organisme yang hidup di sekitarannya. Namun, meski demikian, beberapa material vulkanik dalam jangka panjang telah diketahui dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mengandung mineral yang bermanfaat bagi pertanian. Kemudian, dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat, letusan gunung api dapat menyebabkan masyarakat yang terkena imbasnya dan tidak terkena imbasnya pula harus mengungsi dan menghentikan aktivitas sehari-hari. Mirisnya, lahan pertanian yang menjadi ladang aktivitas para petani rusak dan otomatis menyebabkan mata pencaharian hilang. Dan aktivitas perdagangan juga menjadi terganggu. Selain itu, kondisi pasca bencana yang sering menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat yang terdampak. Kerusakan infrastruktur seperti jalanan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya juga akan memperparah situasi dan juga dapat memperlambat proses pemulihan masyarakat dan lingkungan. Setelah mengetahui dampak negatif dan juga dampak positif dari Gunung Merapi, tentunya kita sebagai masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk memiliki mitigasi dan juga adaptasi terhadap letusan gunung api. Upaya mitigasi atau pencegahan yang dilakukan pemerintahan Indonesia untuk gunung api adalah dengan melakukan pemantauan aktivitas gunung api secara berkelanjutan. Kemudian, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang bertugas untuk memantau gunung berapi, mitigasi bencana, penelitian vulkanologi di Indonesia, dan juga memberikan peringatan dini dan memberikan teknologi yang dapat mencatat terjadinya gempa, mengukur deformasi, dan pengamatan visual untuk mendeteksi adanya tanda-tanda dari aktivitas gunung api. Dan kemudian, informasi yang telah didapatkan tersebut digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Setelah itu, pemerintah juga diharapkan untuk memberikan edukasi tentang bencana, menetapkan zona-zona rawan sebagai dasar penataan dan pembangunan wilayah sekitar, kemudian melakukan simulasi evakuasi dan menyediakan tempat pengungsian yang merupakan hal terpenting dalam upaya mitigasi bencana.
Namun tentu saja, adaptasi masyarakat terhadap bencana ini tidak kalah penting. Dengan menyesuaikan pola hidup, terutama pada aktivitas ekonomi terhadap kondisi lingkungan vulkanik, serta memanfaatkan kesuburan tanah pasca erupsi secara bijaksana, diharapkan dapat menjadi salah satu beberapa cara adaptasi terhadap gunung api. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengamati dan mempelajari kajian tentang letusan gunung api dan gunung Merapi secara menyeluruh, kita dapat mengetahui dan dapat disimpulkan bahwa letusan gunung api merupakan bencana alam yang dipengaruhi oleh proses kebumian, khususnya aktivitas geologi di dalam bumi dengan memiliki pergerakan magma dan tekanan gas. Proses tersebut dapat memicu letusan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi, dan juga infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses kebumian yang didukung oleh teknologi dan juga kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi resiko dan dampak bencana letusan gunung api. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya Kailila Safina Rizky Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.